Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini Gulam Abdul Aziz bersama Aji Prasetyo Raharjo. Kami berdua akan membahas tentang sistem imun. Sistem imun atau sistem pertahanan tubuh ialah sistem yang melindungi tubuh dari penyakit berbahaya, patogen, benda asing, penyebab penyakit, serta sel tubuh yang sifatnya abnormal. Sistem imun terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Akan terbagi menjadi 2, kepada eksternal dan juga kepada internal. Subbab yang kedua adalah sistem pertahanan tubuh spesifik. Akan menyangkut paut tentang humoral dan seluler. Kemudian yang ketiga adalah kelainan sistem imun. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik bekerja dengan cara mengenali dan menyerang segala macam antigen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik terbagi menjadi 2 macam, yaitu eksternal dan juga internal. Pertahanan non-spesifik eksternal adalah pertahanan tubuh yang paling luar dan tugasnya melindungi agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh. Contohnya adalah kulit. Kulit merupakan bagian terluar dari tubuh, sehingga kulit bisa berperan sebagai penghalang antigen. Kemudian membran mukosa atau selaput lendir. Membran mukosa merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam organ tubuh. Membran mukosa ini dapat menghasilkan lendir yang akan merangkap antigen, sehingga antigen itu nggak bisa masuk ke sel-sel tubuh. Kemudian yang terakhir adalah kelenjar air mata. Kelenjar air mata ini berperan untuk menghasilkan air mata yang berfungsi membersihkan mata dari segala macam partikel asing yang masuk ke dalam mata. Yang kedua adalah pertahanan non-spesifik internal. Pertahanan non-spesifik internal adalah pertahanan tubuh yang melibatkan aktivitas sel darah putih yang akan bekerja jika ada antigen yang bisa menembus pertahanan non-spesifik eksternal. Contohnya ialah neutrofil dan makrofag. Neutrofil dan makrofag berfungsi untuk fagositosis atau memakan antigen dan patogen berbahaya. Kemudian eosinofil berfungsi menghancurkan patogen multiseluler seperti cacing. Dan yang terakhir adalah sel NK, natural killer, untuk membunuh sel yang terinfeksi serta sel mas yang terlibat dalam inflamasi atau disebut juga dengan peradangan. Sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik adalah pertahanan tubuh yang bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam cairan ataupun sel tubuh. Sistem pertahanan tubuh spesifik terbagi menjadi pertahanan spesifik humoral dan pertahanan spesifik seluler. Pertahanan spesifik humoral adalah pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang ada di cairan tubuh. Yang berperan dalam hal ini adalah limfosit B. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang. Limfosit B dapat diaktifasi langsung oleh antigen untuk berubah menjadi sel B plasma dan sel B memori. Sel B plasma berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Antibodi adalah protein yang berfungsi mengikat dan menonaktifkan antigen. Tiap antibodi hanya bisa mengikat antigen yang spesifik. Sel B memori berfungsi untuk mengingat antigen sehingga mempercepat produksi antibodi. Pertahanan spesifik seluler. Pertahanan spesifik seluler adalah pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang telah menginfeksi sel tubuh. Yang berperan dalam hal ini adalah limfosit T. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang, namun dimatangkan di kelenjar timus. Ada 3 jenis limfosit. Di antaranya adalah limfosit T sitotoksik, limfosit T helper, dan limfosit T memori. Limfosit T sitotoksik berfungsi menghancurkan sel yang terinfeksi antigen. Limfosit T helper berfungsi mengaktifasi limfosit T sitotoksik. Kemudian limfosit T memori berfungsi untuk mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh. Pertahanan spesifik seluler. Untuk dapat bekerja, sel T helper perlu diaktifasi oleh APC atau antigen presenting cell. APC ini berfungsi menyajikan fragmen antigen di permukaan selnya. Ketika fragmen antigen ini berikatan dengan reseptor sel T helper,
maka sel T helper akan teraktivasi. Sel T helper yang sudah teraktivasi kemudian dapat mengaktifasi sel sitotoksik. Sel T sitotoksik lalu akan menghancurkan sel yang terinfeksi. Bersamaan dengan itu, ketika sel T helper maupun sel T sitotoksik teraktivasi, sebagian akan berubah menjadi sel T memori yang akan mengingat antigen untuk mempercepat respons pertahanan spesifik seluler. Yang ketiga adalah kelainan sistem imun. Kelainan sistem imun terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah hipersensitivitas atau alergi. Hipersensitivitas adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Antigen yang menyebabkan alergi disebut alergen. Yang kedua adalah autoimun. Autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing. Akibatnya, sistem imunitas bakal menyerang sel tubuh kita sendiri. Contoh penyakit autoimun diantaranya adalah artritis rheumatoid, penyakit Graves, penyakit Addison, dan diabetes mellitus tipe 1. Dan yang terakhir adalah AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespons antigen. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV yang menyebabkan jumlah sel T helper pada penderita AIDS terus berkurang sehingga sistem imunitasnya melemah. Ya, terima kasih telah menyimak penjelasan kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.